Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa la tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Fa akhbirni, maka beritahukanlah aku anil imani, tentang iman. Kata laki-laki itu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang iman. Qala, bersabda Nabi, iman itu antu'mina, engkau yakin dan percaya, engkau beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada ketetapan Allah, takdir, khairihi, baiknya takdir, wa syarrihi, dan buruknya takdir, minallahi ta'ala, itu dari Allah ta'ala. Qala, berkata laki-laki itu, sodakta, betul engkau Muhammad. Lah dia yang nanya, dia yang bilang betul. Itu yang kemarin saya bilang, hadisnya ini hadis riwayat Sayyidina Umar, ada laki-laki datang kepada Nabi, dia nanya tapi dia yang benerin. Jadi kayak pengen ngetes Nabi gitu. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni, maka beritahukanlah padaku anil ihsani, tentang ihsan. Qala, maka menjawab Rasulullah, ihsan itu anta'budallaha, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan engkau tarahu, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihatmu. Qala. Nah, sampai di situ dulu. Ini hadis tentang pokok-pokok agama. Agama itu dibagi menjadi 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kadang disebut sebagai arkanuddin, rukun agama atau pokok agama ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam sudah tadi di pembahasan pertemuan lalu. Laki-laki yang datang kepada Rasulullah saat Rasulullah kumpul dengan sahabat, ada Sayyidina Umar, ada sahabat-sahabat yang lain. Ini laki-laki dengan pakaian putih, dia benar-benar rapi dan tidak terlihat bahwa dia itu habis perjalanan jauh. Jadi nggak kucel, nggak kumel, nggak ngos-ngosan. Kayak orang yang baru aja tinggal di sebelah Nabi gitu, baru datang. Dan klimis, ganteng. Tapi bukan dari perjalanan jauh, tapi kok orang nggak dikenal. Ini pasti orang sini nih. Pasti orang deket sini, orang pakaiannya masih nggak ada lecek-leceknya. Cuma kalau dibilang orang sini, orang-orang juga nggak ada yang kenal, sahabat nggak ada yang kenal. Sayyidina Umar juga kan kenal siapa orang ini. Ini nanya kepada Nabi tentang Islam kemarin. Pokok agama yang pertama yaitu Islam. Apa itu Islam? Yang sudah ada di rukun Islam yang kita kenal, syahadat, sholat, dan seterusnya. Kemudian laki-laki yang sama, di hadis yang sama ini, laki-laki itu kemudian bertanya kepada Nabi, minta kepada Nabi, wahai Muhammad, kabarkan aku tentang, beritahu aku tentang iman. Apa itu iman? Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada qadar, kepada hari akhir, kepada qadar atau ketetapan Allah, bahwasannya baik dan buruknya itu semua dari Allah. Dijawab seperti itu oleh Nabi. Kata laki-laki ini, benar engkau Muhammad. Kata laki-laki ini, benar, engkau benar. Nah, selanjutnya di sini, kabarkan aku, beritahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Islam sudah, iman sudah, ihsan sudah. Ihsan itu, kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatmu. Ini ihsan. Pokok agama ini bisa berjalan seiring, Pak. Artinya tidak boleh kita hanya mengandalkan satu saja. Nggak boleh kita cuma Islam doang. Jadi yang penting sholatnya bentuknya kelihatan, berdiri ada rukunya, ada sujudnya, nggak boleh. Tapi harus dibarengin bahwa kita sholat karena kita iman kepada Allah. Kita sholat karena kita iman kepada malaikat, ada malaikat yang mencatat kita. Kita sholat, kita iman kepada kitab, bahwasannya sholatnya kita ini ya berdasarkan perintah Al-Quran. Ada kitab yang namanya Al-Quran. Kita sholat
kita iman bahwasannya ada yang namanya hari akhir, supaya nanti di hari akhir pertanggungjawaban kita termasuk orang-orang yang sholat. Dan demikian seterusnya, atas dasar keimanan. Tidak boleh berjalan sendiri bahwa kita syahadat, sholat, puasa Ramadan itu Islam tanpa ada keimanan, nggak boleh, harus ada keimanan. Jadi semua harus didasarkan keimanan. Kan jelas beda Pak antara orang yang sekedar ikut-ikutan dengan orang yang punya niat atau punya tekad hati, beda. Orang disuruh dia berdiri aja, kemudian depannya nunduk, dia ikut nunduk, depannya berdiri, dia ikut berdiri, depannya nungging itu palanya di bawah, pokoknya nungging palanya di bawah, kemudian pakai telapak tangan, pakai lutut, dia ngikut begitu juga. Begitu selesai, ngapain bang tadi? Tahu dah, saya emang ngikutin yang depan saya aja. Kagak sah sholatnya itu, nggak sah, harus ada ilmu. Demikian juga lebih dalam lagi, yang sudah tahu ilmunya niat sholat, sudah tahu ilmunya niat puasa, ini harus dibarengi dengan iman, bahwa saya puasa ini karena saya iman kepada Nabi Muhammad yang ngajarin saya puasa. Bahwa saya sholat ini karena saya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Allah yang perintah saya sholat, malaikat juga mencatat sholat-sholat saya, dan seterusnya. Jadi semua harus berjalan seiring antara iman dengan Islam. Kalau orang Islam saja, maka jadinya orang fasik. Maksudnya orang fasik itu pokoknya yang penting kayak orang-orang Islam gitu aja. Hatinya mah kemana tahu, dia nggak tahu, fasik. Tapi kalau iman doang juga nggak bisa. Iman doang jadinya zindik. Zindik itu, bang sholat bang, misalnya disuruh sholat ya, bang sholat bang. Saya mah yang penting iman sih sama Allah. Begitu doang jawabannya. Puasa bang, lah saya mah walaupun saya nggak puasa, saya mah yang penting saya percaya bahwa hari akhir itu pasti ada. Saya yakin bahwa hari akhir itu benar-benar ada. Ya ntar abang yang masuk neraka duluan gitu aja. Abang karena abang kagak puasa. Saya emang nggak perlu jalanin yang begitu kan. Yang penting hati saya eling katanya. Yang penting ingat. Nggak bisa. Iman doang nggak bisa. Harus berjalan dengan Islam. Tapi Islam doang juga nggak bisa. Harus berjalan dengan iman. Ini seiring antara zohir yang kelihatan bentuknya sholat, puasa, ya perutnya lapar, haji ya kelihatan kita berangkatnya dari Bintaro, dari Petukangan ke sono kelihatan, tapi harus dibarengi dengan iman bahwasannya kita melaksanakan itu karena iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Nabi Muhammad juga mengajarkan kita sholat, dan semuanya itu dari Nabi Muhammad. Ini harus berjalan seiring. Nah, ada satu lagi yang sebisanya kita harus menempuh jalan ini, yang namanya ihsan. Lebih dari sekedar Islam dan iman, maka ihsan ini kita sholat misalnya, ini seolah-olah kita melihat Allah. Itu namanya ihsan. Jadi merasakan bahwa Allah itu, merasakan bahwa kita melihat Allah, merasakan bahwa Allah itu ada di depan kita. Ini yang namanya ihsan. Dan ihsan kalau sudah menancap dalam hati namanya muraqabah. Makomnya namanya muraqabah. Ini akan terbawa di luar ibadah. Karena ibadah ada ibadah mahdhah kayak sholat. Ada ibadah ghair mahdhah. Kayak ngaji begini kan bukan ibadah mahdhah. Kemudian orang jualan atau dagang ibadah juga, niatnya fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu kan perintah Allah. Menyebarlah engkau di muka bumi dan carilah karunia Allah, kan perintah Allah itu, suruh kerja. Orang kerja menjalankan perintah Allah, ibadah juga, tapi bukan ibadah mahdhah. Bukan ibadah yang murni bersifat ibadah. Dia bercampur dengan yang sifatnya bukan ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, jadi ibadah. Orang yang sudah sampai tahap ihsannya menancap dalam hati, maka di luar ibadah mahdhah, di luar sholat, dia lagi narik gojek misalnya, dia senantiasa merasa ada Allah di situ. Itu namanya ihsan. Begitu juga di kantor, di luar sholat, kalau sudah menancap ihsannya, maka dia merasa selalu bahwa Allah ada. Nggak bakal dia bengkakin anggaran yang harusnya cuma 10 juta dibengkakin jadi 15 juta. Nggak bakal. Kenapa? Ada Allah. Boleh di kantor ini nggak ada sinyal,
tapi nggak ada tempat yang nggak ada Allah, kata dia begitu. Itu ihsannya udah nancep. Nah, ihsan ini juga bagian dari agama. Kesempurnaan agama kita, kalau kita mengaku ngikutin Rasulullah, kesempurnaan agama kita kalau kita mau meniti 3 jalan ini: Islam, iman, dan ihsan. Ihsan, kita sholat atau di luar sholat kita merasa bahwa kita melihat Allah. Kalau belum bisa, maka harus yakin bahwa Allah melihat kita. Kiranya kita belum bisa, gimana melihat Allah, gimana melihat atau menyaksikan hadirnya Allah, atau perasaan bahwa Allah itu hadir itu gimana. Kalau belum bisa, maka yakinlah bahwa Allah mengawasi kita. Lebih dari sekedar CCTV. Kalau CCTV mungkin bisa mati atau bisa habis memorinya, rusak juga bisa. Tapi kalau Allah terus mengawasi, ini namanya ihsan. Kalau disejajarkan dengan turunannya ilmu, maksudnya ilmu yang kemudian menjadi disiplin ilmu turunannya, maka Islam ini nanti jadi ilmu fikih Fathul Qorib. Ada hukum-hukum sholat, sebelum sholat ada wudhu, kemudian ada hukum tentang sedekah yang sunnah atau sedekah yang wajib, namanya zakat di Fathul Qorib. Islam ini jadi hukum-hukum fikih, istilahnya syariat. Kemudian iman, ilmunya jadi ilmu akidah atau ilmu tauhid. Irsyadul Ibad ini sebagian ada tauhidnya juga. Kemudian yang jelas tauhid itu yang paling dasar itu Aqidatul Awam, tauhid, atau Al-Jawahir Kalamiyah. Udah hafal semua Bang Jajam itu. Al-Jawahir Kalamiyah, Aqidatul Awam itu tauhid, akidah. Iman turunannya ilmu pembahasan tentang iman ini adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ihsan ini ilmu tasawuf. Ihsan ini ilmu akhlak seperti kitab-kitab Hidayatul Hidayah. Ada sebagian Islamnya, ada sebagian bagian membahas iman dan Islam, tapi di sini juga kental juga tasawufnya, ihsannya. Dalam Hidayatul Hidayah, bahwa dalam Hidayatul Hidayah itu dijelaskan bahwa teman yang tidak akan terpisah denganmu kapanpun, yang namanya teman sejati adalah teman yang tidak terpisah dengan engkau dimanapun, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah masuk ihsan dari Hidayatul Hidayah. Kalau sudah sampai itu udah masuk ihsan. Atau kitab-kitab seperti Al-Hikam, itu ihsan, tasawuf. Nah, kita sebisa mungkin ini mencapai atau meniti 3 jalan ini. Minimal kalau yang harus didahulukan 2 itu, iman dan Islam. Islam dan iman itu harus berjalan seiringan. Nah, yang ihsannya sedikit-sedikit kita mulai merasa bahwa Allah ngawasin kita. Sedikit-sedikit kita mulai nambah keyakinan kita bahwa Allah terus memantau kita, namanya muraqabah. Nah, hadirin sekalian, yang wajib iman dan Islam itu. Ilmunya tadi syariat, kalau Islam, kalau iman ilmunya namanya ilmu tauhid atau akidah. Nah, bagaimana dengan ihsan? Ihsan ini kalau dengan bimbingan guru-guru tertentu, maka kita akan sampai kepada pengetahuan yang sesungguhnya. Jadi benar-benar kita menjalankan agama itu karena memang kita menyaksikan ada Allah yang melihat kita, atau kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Itu dengan bimbingan guru tertentu. Sampai pada tahap ini, apakah kita menyaksikan Allah atau enggak, atau kita merasa Allah menyaksikan atau enggak, ini tidak wajib memang. Cuma minimal wajibnya tuh sampai yang 2 itu tadi, iman sama Islam. Jadi kita itu harus benar-benar ya kita lalui atau kita jalani. 3 rukun agama ini ditanyakan oleh laki-laki yang datang kepada Nabi di hadapan para sahabat semua. Kemudian fa'akhbirni, belum cukup sampai 3 itu. Dia tanya lagi, fa'akhbirni, maka kabarkanlah aku anis saati, tentang kiamat. Ai an zamani wujudi yaumil kiamati, tentang waktu wujudnya atau waktu datangnya hari kiamat. Qala, bersabda Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanyakan tentang
kiamat, maksudnya Nabi Muhammad, tidaklah aku bi'a'lama, lebih mengetahui minasaili, daripada yang bertanya. Qala, maka berkata laki-laki itu, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkanlah aku, beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, berkata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak perempuan melahirkan majikan perempuannya. Ai sayyidataha, maksudnya tuan perempuannya, nyonyanya. Yakni Rasulullah menghendaki yakthuru, menjadi banyak, uququl auladi, durhakanya anak, li ummahatihim, kepada ibu-ibu mereka. Fayu'amilunahunna, maka anak-anak itu muamalah itu, menyikapi atau bersikap kepada ummahat, bersikap kepada ibunya, muamalatas sayyidi, seperti sikap raja atau sikap majikan, amatahu, kepada budak perempuannya, minal ihanati, yakni dari penghinaan, wasabbi, dan juga mencela atau misuh. Misuh itu apa? Misuh itu mencela ya, merhardik ya. Wa antarul hufata, dan engkau melihat al-hufata, orang yang telanjang kaki, al-urata, yang juga telanjang badan, al-alata, yang miskin, ru'a asyati, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, engkau melihat yatatawaluna, mereka tinggi, mereka meninggikan, fil bunyani, atau saling bertinggi. Apa bertinggi itu? Saling meninggikan, fil bunyani, dalam bangunannya. Yakni maksudnya Rasulullah menghendaki yasiru al-asafilu, ketika menjadi al-asafilu, orang-orang rendah, menjadi kalmuluki, seperti raja. Tsumman tolaqo, kemudian pergilah laki-laki itu, falabitha maliyan, falabithu maliyan, lalu aku diam sejenak, aku yang bersendiri, Sayyidina Umar. Laki-laki itu pergi dan aku diam bengong. Ai zamanan kathiron, maka aku bengong lama, bukan sejenak, malian itu bengong lama, aku lama bengong memikirkan itu. Nabi tahu Sayyidina Umar diam bengong waktu laki-laki itu pergi. Nabi ngelihat Sayyidina Umar, summa qala, kemudian berkata Nabi, ya Umaru, Umar, atadri, apakah engkau tahu, manisailu, siapa yang tanya barusan? Qultu, aku menjawab, kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya, hanya Allah dan engkaulah ya Rasulullah, a'lamu, yang lebih tahu. Qala, Rasulullah berkata, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya laki-laki itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Ini pokok-pokok agama yang 3 tadi saya sebut sebagai rukun agama itu. Kemudian bagian dari rukun agama adalah iman kepada hari akhir. Ini kemudian diajarkan juga oleh Jibril dengan cara bertanya kepada Nabi. Yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadirin, ada barokah dari bertanya. Orang yang bertanya atau pertanyaan dalam suatu majlis itu bisa dapat 3 barokah. Yang ketularan barokahnya itu 3. Pertama, yang nanya itu sendiri. Yang nanya pasti dapat barokah jawaban. Kemudian gurunya dapat juga berkah. Kenapa? Dia jadi ingat lagi pelajaran yang dulu-dulu. Ketiga, yang malu nanya jadi ikutan tahu. Yang malu nanya, sebenarnya dia tadi nggak nanya, tapi begitu dengar jawaban, oh iya, jadi tahu. Itu barokahnya bertanya. Dalam belajar itu ada metode tanya jawab itu. Kemudian juga dalam belajar ada juga metode seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril ini kepada Nabi Muhammad. Cara mengajarkannya adalah dengan tanya jawab. Malaikat Jibril itu laki-laki yang dimaksud tadi, menanyakan tentang iman, sebelumnya Islam, lalu ihsan, itu adalah malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril ini terakhir dia bertanya, wahai Muhammad, sekarang kasih tahu aku kapan itu kiamat. Kata Nabi Muhammad, yang ditanya nggak lebih tahu dibanding yang nanya. Yang ditanya, saya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Ini Nabi udah tahu bahwa ini malaikat Jibril dan ini pengen ngajarin. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dibanding yang tanya. Kalau gitu, kata laki-laki itu, malaikat Jibril, kalau gitu kabarkan saya tanda-tandanya aja. Apa tanda-tanda kiamat?
tanda-tanda kiamat saat seorang budak melahirkan majikan perempuannya. Ini bukan arti harfiah, maksudnya ada budak melahirkan tuannya, bukan. Tapi ini maksudnya ketika anak-anak perempuan, amat itu budak perempuan, ketika anak-anak perempuan ini bersikap kepada ibunya udah seperti raja. Bu, masakin bu. Disuruh ibunya, bu, cuciin baju saya lagi rapot, lagi belajar. Nah kalau udah begitu tanda-tanda kiamat tuh Pak. Maksudnya ada budak melahirkan tuannya. Jadi ibunya ini seolah budak. Dia ngelahirin apa? Dia ngelahirin anak yang durhaka yang nanti bakal nyuruh-nyuruh dia kayak nyonya. Itu berarti udah tanda-tanda kiamat. Udah ada belum di sini ya? Ibunya jadi takut ya. Ibunya jadi takut. Makanya kalau punya bini galak, alhamdulillah, gambar itu anak, maksudnya nggak berani itu anak ngomong gini. Ya anak gak berani, jangan kan anak, kalau suaminya ya takut. Itu tanda yang dimaksud di sini, budak melahirkan majikan perempuannya. Ini maksudnya sudah banyak anak-anak perempuan yang bersikap kepada ibunya layaknya seorang tuan kepada budaknya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kamu ini masih dikit ya. Itu tanda kiamat tuh, berarti sudah dekat kalau dia seperti itu. Kemudian tanda kiamat juga, kata Rasulullah, saat ada pengembala kambing, dia tidak pakai alas kaki, nyeker, maksudnya miskin, ini sudah berlomba-lomba saling membangun bangunan yang tinggi, membangun gedung-gedung, jadi rumah udah main tinggi-tinggian. Ini maksudnya orang rendah, jadi bukan secara harfiah seperti itu, maksudnya orang yang dulunya bukan siapa-siapa, yang dulunya itu rakyat jelata, ini udah jadi raja. Dan udah ada juga Pak. Nah hadirin sekalian, memang konsep raja zaman dulu itu nggak sembarangan. Konsep Malik atau sang raja itu nggak sembarangan, karenanya digunakan juga dalam Al-Quran, Malik Yaumiddin. Kalau kita baca Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan. Malikin Nas, raja manusia. Kalau mimnya pendek, kalau mimnya panjang, Malik itu artinya pemilik. Jadi misalnya saya pemilik handphone ini, ana maliku hadal hatif. Malik, mimnya panjang pemilik. Tapi kalau dibaca Malik raja, dan Malik zamannya muluk. Ini disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis, karena memang konsep raja itu nggak sembarangan. Zaman dulu raja itu pasti dari keturunan raja, dan keturunan raja itu pasti orang terpilih. Ditelusurin ke atasnya bukan orang sembarangan pasti. Itu zaman dulu. Dan dia pasti benar-benar saat dia memegang kekuasaan itu bukan sekedar memegang kekuasaan, tapi memang merupakan amanat dari Allah untuk ngatur atau untuk mengelola rakyatnya supaya nggak ada yang terlantar, supaya semua kesejahteraan terbagi. Konsep raja sejatinya seperti itu. Dan keturunan raja pasti itu bukan orang sembarangan, karena dari pongkolnya atasnya memang orang benar-benar. Ini juga berlaku juga dengan leluhur Nabi Muhammad. Leluhur Nabi Muhammad yang disebut sebagai Quraisy atau Fihr. Fihr ini anaknya Malik. Malik ini siapa? Raja Arab. Jadi Nabi keturunan raja juga, raja Arab pada waktu itu. Bukan sembarangan, orang-orang terpilih. Dimana kalau cara Indonesia itu tirakatnya ya tirakat yang kuat, benar-benar untuk rakyatnya, dan pasti punya perenungan-perenungan atau pasti punya falsafah bahwa hidup ini bukan hanya di dunia, tapi hidup ini di akhirat juga ada. Punya tuh pasti raja tuh. Nah keturunan raja adalah keturunan orang yang baik-baik dan bukan sembarangan. Nah yang bukan raja, orang biasa. Ketika orang biasa kemudian udah mulai jadi raja, udah mulai dia jadi miliuner, udah mulai dia ngatur-ngatur, kadang diatur sama dia, pesantren diatur sama dia, kadang-kadang ya lurah diatur sama dia karena dia yang punya duit, padahal dia orang biasa dulunya. Ketika udah terjadi fenomena seperti ini, maka itu tandanya tanda-tanda kiamat sudah ada dan kiamat sudah dekat. Ini yang dimaksud dengan
antarul hufatal urata, ketika engkau melihat penggembala yang telanjang kaki, yang telanjang dada, ini sudah memulai berlomba membangun tinggi bangunan. Ini maksudnya udah mulai ada orang yang dulunya rakyat biasa, ini udah mulai kaya. Hadirin sekalian, ada pergeseran di sini. Penilaian dulu penilaian status sosial orang itu tidak dilihat dengan banyaknya harta, tapi dengan banyaknya ilmu atau dengan kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksud di sini orang-orang seperti raja yang tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan rakyatnya, itu kemuliaan. Jadi dia hidup bukan untuk memikirkan dirinya sendiri, bukan untuk memikirkan keluarganya, tapi gimana ngurusin orang banyak, itu bisa kaupenan semuanya. Itulah kemuliaan. Nah, orang mulia, orang terhormat itu orang yang ukurannya seperti itu. Ukurannya ilmu, atau ukurannya adalah orang yang memang memperhatikan orang banyak, itu mulia. Jadi sebutannya ksatria. Orang-orang ksatria yang tidak memikirkan dirinya sendiri, bahkan keluarganya kadang-kadang nggak dipikirin, tapi yang dipikirin orang banyak. Dan ini konsep raja yang sesungguhnya seperti ini. Dan dulu orang pun memandang seperti itu, Bapak. Orang-orang memandang bahwa orang mulia adalah orang yang seperti itu, bukan orang yang banyak duit. Tapi mulai terjadi pergeseran sini. Mulai terjadi pergeseran bahwa yang punya duit ini mulia, yang punya duit bisa beli ini, bisa beli itu. Akhirnya yang dulunya raja, karena memang dia nggak terlalu ngopenin duit, yang penting bagaimana dia bijak, bagaimana dia bisa ngatur orang banyak, akhirnya kalah dengan yang punya duit. Sudah mulai terjadi pergeseran. Dan orang-orang melihat itu, oh iya punya duit itu berarti mulia, terjadi pergeseran. Kalau sudah terjadi pergeseran seperti ini, maka sudah tanda-tanda kiamat. Jadi sudah mulai yang berkuasa bukan keturunan raja yang sesungguhnya, yang tadi saya bilang tirakatnya kuat, punya falsafah hidup yang luhur, itu udah nggak berkuasa. Tapi yang berkuasa justru orang-orang yang dulunya orang biasa, budak, tapi gara-gara megang duit mulai norak. Orang dulu udah kelamaan miskin, megang duit jadi norak. Apa dibeli, ini beli, mulai bangun ini, akhirnya mulai ngatur-ngatur raja. Nggak tahu yang diatur padahal itu keturunan raja. Cuma dia diam-diam aja. Kalau sudah mulai seperti ini, maka tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat. Ini pertanyaan dari seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW tentang tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad waktu ditanya kapan kiamat, Nabi Muhammad nggak jawab. Kalau jawab ya bisa siap-siap. Disengaja nggak jawab, tapi udah ada tanda-tandanya, dan saat itu sudah dekat, sudah terjadi itu juga. Kemudian selesai pertanyaan yang terakhir ini, laki-laki itu pergi. Aku, kata Sayyidina Umar, aku diam, cukup lama aku diam, bengong, cukup lama bengong. Nah ini orang tadi nanya, tapi begitu jawab, betul engkau Muhammad. Nanya lagi, begitu jawab, sodakta ya Muhammad, engkau benar. Ini orang apa ya, lagu apa ya kalau cerita, bengong. Nabi ngeliat itu, disebutkan nama Sayyidina Umar. Umar, kamu tahu nggak siapa tadi orang barusan? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya nggak tahu. Kata Nabi Muhammad, itu barusan Jibril mengajarkan kalian, datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian, yang pokok-pokoknya iman, Islam, ihsan. Kemudian di bagian dari iman ada iman terhadap hari kiamat, dan mengajarkan bahwa tanda-tanda kiamat sudah ada. Itu berarti sudah waktunya bersiap-siap. Ini hadis panjang yang di awal dikutip oleh pengarang sebagai dasar atau pokok hadis yang menerangkan tentang keimanan. Karena ini babnya bab iman, babul iman. Qala Tajuddin As-Subki, al-Islamu amalu jawarih, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.